Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Ada berbagai jenis benda di sekitar kita. Benda-benda tersebut memiliki wujud yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, cair, dan gas. Setiap wujud benda tersebut memiliki sifat masing-masing. Wujud benda sebagai ciri-cirinya. Untuk benda padat, memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Selanjutnya, saat penyusunan sangat rapat. Lalu gaya tarik saat penyusunan sangat kuat. Contohnya seperti pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Untuk benda cair, ciri-cirinya memiliki bentuk yang berubah-ubah. Sesuai bentuknya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, mendekatkan ke segala arah, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya air, sirup, susu, dan minyak. Untuk ciri-ciri gas, memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekankan segala arah, bentuk sesuai wadah saat penyusunan sangat berjauhan. Contohnya seperti oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Sekarang kita menentukan wujud benda di sekitar rumah. Nama benda kursi, wujud benda padat. Meja benda padat, sendok benda padat, air minum cair, minyak goreng cair, kecap cair, udara dari kipas angin gas, dan asap gas. Perubahan wujud benda. Wujud benda padat, cair, dan gas dapat berubah menjadi wujud yang berbeda karena adanya pengaruh kalor. Perubahan wujud benda tersebut melalui proses penyerapan atau pelepasan kalor. Terdapat beberapa peristiwa perubahan wujud, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublin, dan mengkristal. Untuk selanjutnya, sifat benda membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Peristiwa ini terjadi karena benda cair mengalami pendinginan sehingga melepaskan kalor. Benda cair dapat membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Salah satu contoh benda cair adalah air. Air dapat mengeras jika dimasukkan ke dalam freezer. Setelah mengalami pendinginan, air akan melepaskan kalor dan membeku menjadi es. Es merupakan contoh benda padat. Yang selanjutnya adalah benda mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Peristiwa ini terjadi karena benda padat menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh benda padat adalah lilin. Ketika lilin dinyalakan, lama-kelamaan lilin akan meleleh menjadi cair. Lilin menerima panas dari api sehingga lilin mengalami perubahan wujud. Untuk selanjutnya, menguap yaitu perubahan wujud benda cair menjadi gas. Peristiwa ini terjadi karena adanya cair menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh benda cair adalah air. Saat dipanaskan, air akan mendidih dan menghasilkan uap air. Uap air ini merupakan contoh benda gas. Jika dipanaskan secara terus-menerus, air akan habis dan berubah menjadi uap. Proses mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Peristiwa mengembun merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Peristiwa ini terjadi karena benda gas mengalami pendinginan sehingga melepaskan kalor. Contohnya munculnya titik-titik air di atas daun di pagi hari. Hal ini disebabkan uap air mengalami pendinginan ketika bersentuhan dengan permukaan daun. Untuk selanjutnya, proses menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Peristiwa ini terjadi karena benda padat menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Jika didiamkan secara terus-menerus, kapur barus akan berkurang dan ini disebabkan kapur barus menerima kalor sehingga berubah menjadi gas dan berbau gas. Proses selanjutnya adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Mengkristal juga disebut deposisi. Peristiwa mengkristal terjadi karena benda gas mengalami pendinginan sehingga melepaskan kalor.
Salah satu contoh yaitu peristiwa pembentukan salju. Atmosfer mengandung uap air yang sangat banyak. Ketika jatuh ke bumi, pada suhu yang sangat dingin, uap air melepaskan kalor. Proses tersebut mengakibatkan perubahan wujud uap air menjadi salju. Sekian itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang materi sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.